Assalamualaikum, salam sehat untuk Anda semuanya, untuk kita semuanya, dan ketemu lagi di Adul Cere. Kita berdiskusi bersama, kita ngobrol bareng-bareng, enjoy saja, dan kita mencoba untuk mengomentari ataupun mengupas hal-hal yang terjadi ataupun yang marak di kehidupan sekitar kita. Dan saya nggak mau jauh-jauh dulu, karena saya ingin mengomentari ataupun apa yang saya saksikan, apa yang saya lihat di sekitaran kota saya sendiri atau kota kita sendiri, yaitu di wilayah Banyumas dan sekitarnya ataupun Purbalingga. Di masa pandemi ini ataupun ya katakanlah menuju katanya new normal atau apa ya. Jadi ada yang mengatakan herd immunity dan sebagainya. Oke lah, kita bicara mengenai hal-hal atau kalimat-kalimat baru yang saya yakin sekali untuk masyarakat umum, karena banyak sekali dari beberapa aspek ya. Contoh dari para petani, para pedagang, orang-orang desa yang notabene belum terbiasa dengan kalimat-kalimat seperti itu. Apa sih new normal, apa sih herd immunity dan sebagainya. Ini semacam isu-isu yang perlu diluruskan dan disosialisasikan dengan cermat, dengan jelas dan sesuai takaran ataupun daya serap SDM dari masyarakat masing-masing. Ini juga kewajiban dari pihak yang terkait untuk bisa menginformasikan dengan jelas kepada warga supaya tidak ada kesalahpahaman dalam menjalankan program yang sebenarnya bagus. Untuk saat ini atau untuk akhir-akhir ini, saya katakan tuh masa pandemi ataupun katakanlah mungkin lagi musim wabah atau virus. Di kota kita di sini tuh sudah nyaris tidak terasa. Kenapa? Jalanan begitu ramai coy, jalanan begitu padat, apalagi musim pagi orang berangkat ke kantor, ke pabrik ya, karena di wilayah Purbalingga semua tahu lah ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan dari bulu mata atau rambut, itu yang mayoritas wanita pekerjanya, walaupun laki-laki ada. Dan pagi dan sore itu begitu luar biasa padat. Dan apakah di situ mereka ada rasa khawatir, ketakutan dengan adanya pandemi, dengan jaga jarak ataupun tidak berkerumun dan sebagainya? Menurut yang saya lihat sudah tidak terlihat lagi. Itu mengenai aktivitas di pabrik. Kemudian aktivitas di pertokoan ataupun pusat perbelanjaan ataupun di pasar ataupun di jalan raya, semua sudah seperti tampak normal seperti hari biasa atau hari sebelum adanya pandemi. Ini menandakan ada dua hal menurut saya. Yang pertama, tingkat kebosanan masyarakat yang mungkin beberapa bulan kemarin sudah ada anjuran atau himbauan hashtag di rumah saja dan sebagainya, karena warga plus 62 atau warga Indonesia itu yang paling tidak bisa dikekang dalam tempo yang lama. Harus ada kejelasan. Boleh di rumah saja atau 14 hari atau 28 hari atau sebulan, tapi harus ada kejelasan. Yang jadi masalah di sini, kejelasan itu seolah-olah selalu tarik ulur dan selalu berubah-ubah. Jadi akhirnya yang terjadi ialah tingkat bukan ketidakpedulian, tapi mungkin kejenuhan. Karena kita warga Indonesia terbiasa dengan nggak mau diam di rumah mati kelaparan atau apalah. Mayoritas kita punya aktivitas atau punya kegiatan di luar rumah, mengais rezeki itu di luar rumah. Dan satu peraturan lagi, harus menggunakan masker. Nah, pertanyaan saya di sini atau yang sedikit saya ulik atau saya selidiki ya, tingkat kesadaran masyarakat yang menggunakan masker, saya mengatakan atau yang menurut saya lihat, mayoritas orang yang keluar rumah menggunakan masker, pasti menggunakan masker. Entah itu yang mengendarai kendaraan roda 4 atau mobil, entah itu yang mengendarai kendaraan bermotor jenis sepeda motor, ataupun yang naik kendaraan umum. Ini bagus, ini satu apresiasi untuk warga sekitar kota kecil kita, Purbalingga dan Banyumas sekitarnya. Cuman di sini kalau boleh kita dalami lagi, mereka atau kita semuanya warga menggunakan masker, ada dua alasan. Menurut saya itu ada dua alasan. Alasan yang pertama, memang ada kekhawatiran karena himbauan dari dinas kesehatan, dari yang diberitakan di media dan segala macam, bahwa masker bisa menghambat atau menghalangi masuknya virus, masuknya bakteri atau apalah itu ya.
Itu yang menjadi anjuran. Tapi menurut saya, yang saya lihat di wilayah saya sendiri, orang menggunakan masker bukan lagi ada kekhawatiran mengenai kena virus corona atau tidak, karena sebenarnya mereka sudah nggak peduli dengan apa itu corona, ya, corona atau apalah itu. Karena apa? Mereka lebih cenderung menggunakan masker. Mereka nggak mau kena tilang, mereka nggak mau melanggar peraturan yang nantinya ada sanksi. Sanksinya apa? Beragam. Ada yang sanksi denda 50.000. Kalau di daerah wilayah Banyumas, setahu saya mungkin nggak tahu sekarang ya. Intinya awal itu denda 50.000. Maka daripada ngeluarin 50.000 lah pakai masker. Oke. Kemudian di Purbalingga lebih ekstrim lagi. Saya ingin berkomentar. Ini sekedar jokes lah ya, atau guyonan atau dagelan lah ya. Jangan terlalu dianggap serius. Kalau saya telaah, peraturan di Purbalingga ini cukup unik dan cukup, kalau dibilang lucu. Kenapa? ODP atau orang dalam pengawasan, mereka ada tempat karantina, ada tempat yang memang untuk isolasi. Selain isolasi diri atau isolasi mandiri di rumah, yaitu di gedung tertentu. Kalau di Purbalingga ada 2. Pertama setahu saya gedung Korpri Purbalingga dan Bumi Perkemahan, gedung Bumi Perkemahan. Mereka dikumpulkan di situ dengan jumlah tertentu, entah itu orang yang dari perantauan baru pulang atau dari luar kota atau dari luar negeri ya baru pulang, mereka harus ada isolasi di situ. Katakanlah tempat karantina yang notabene diduga salah satu atau mungkin dari mereka ada yang membawa virus corona. Itu versi yang memang umum. Pelanggar peraturan, warga yang tidak menggunakan masker, jalan keluar ya kan, kena sambrit polisi, kena stop polisi atau pihak keamanan. Sanksi dari pelanggaran ini yang tidak menggunakan masker ialah dia dikarantina selama 1 kali 24 jam di tempat karantina, baik di gedung Bumi Perkemahan ataupun di gedung Korpri. Ini pelanggar, kita melanggar nggak pakai masker, kemudian kita dibawa ke tempat karantina. Kita kondisinya sehat loh bro, kita kondisi sehat. Apakah di tempat karantina kita dipisah atau dicampurkan dengan mereka yang notabene menjadi suspek, atau mungkin salah satu dari yang dikarantina ini kan mungkin ada yang bawa corona. Oke lah kalau kita percaya bahwa itu ada corona. Apakah nggak mungkin dengan 1 kali 24 jam kita ditaruh di sana, diinapkan di sana, kemudian kita pulang tanpa disadari kita membawa virus? Apakah kita nggak menularkan ke orang rumah dan sekitar? Ini peraturan yang sedikit menurut saya lucu, namun ya mungkin itu hanya untuk efek jerah dan tetap kita berusaha untuk berprasangka baik atau bahwa peraturan memang harus ditaati. Jadi paling tidak yang penting keluar rumah harus menggunakan masker ataupun penutup diri yang benar-benar dianjurkan. Cuman di sini yang jadi masalah kadangkala sosialisasi yang belum tepat sasaran atau belum merata. Alangkah efektif jika informasi itu disampaikan dari struktural. Contoh, ini peraturan bupati turun, sampaikan kepada camat-camat seluruh wilayah. Kemudian camat punya tugas sampaikan ke lurah atau kades seluruh wilayah atau seluruh desa yang ada. Kades kemudian turun lagi ke kadus dan RT. Ini kalau difungsikan semuanya, pasti peraturan itu akan tetap efektif dan tentunya kita akan mempunyai genre baru. Jadi kalau zaman dulu Anda tahu ninja yang pakai masker. Era new normal antara lain ialah kita punya kewajiban untuk menutup hidung dan mulut kita dengan masker. Kita akan menjadi ninja-ninja yang berkeliaran bro. Ya, salam sehat dan tentunya bikin masker yang paling epic ya, paling oke supaya kita bisa tren. Di samping satu untuk keamanan, yang kedua tren setter yang baru. Terima kasih. Adul Jere kembali lagi next time. Percaya atau tidak percaya, kami kembalikan kepada Anda semuanya. Diskusi ada di kolom komentar. Salam sehat. Jika Anda suka konten-konten kami, tentunya dukung channel kami dengan subscribe, like, comment, share, dan tentunya kita lanjutkan hidup kita dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.